warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah enggak. Oke. Nah, jadi di video kali ini aku dan kita mau mereview bukan. Enggak, ini tuh kita Unboxing ceritanya lagi. mau unboxing lagi. Buku. Ceritanya ini Hadiah. kan. Karena kamu itu ikut giveaway dari Bang Fuad Naim. Bisa dicek Instagramnya Fuad Naim. Bisa-bisanya ya, Bung. Iya, alhamdulillah banget. Nah, Jadi ini kan dari apa, YouTube? jadi pengumuman untuk giveaway-nya itu di Instagram. Terus disuruh komen di YouTube, disuruh ya pokoknya komen terus ngasih Komen insight, sebanyak-banyaknya insight apa sih yang didapat dari video-video beliau di YouTube. Ada 13 video, jadi semuanya aku komen. Nah, Semangat jadi banget. iya, karena hadiahnya tuh lumayan banget. Jadi aku pengen banget beli buku ini. Tapi ya gitulah, karena banyak hal-hal yang harus dibeli, makanya ditunda dulu keinginan buat beli bukunya Bang Fuad Naim ini. Nanti kita buka ya. Aku Ini mau kalau cerita dibeli, dulu. harganya berapa sih? 79 kalau nggak salah. Kalau nyampe sini Tapi kan pasti kalau agak mahal. pakai ongkir kan lumayan ya. Nah, alhamdulillahnya ini pas aku ikut giveaway dan dapat gitu dari Rezeki Bang anak solehah. Fuad Naim. Amin. Nah, beliau itu fokus untuk mendakwahi K-popers. Jadi yang suka sama K-pop, K-drama dan hal-hal yang berbau dengan Korea. Beliau concern di bidang itu gitu, untuk mendakwahkan hal itu. Nah, bukunya juga itu spesial buat mantan-mantan K-popers atau orang yang mungkin saat ini masih suka sama K-pop. Korea, sama K-pop, sama K-drama dan lain-lain. Sama opa-opa gitu. Jadi ini dikirim dari Bogor, Bung. Lihat Jauh-jauh ongkirnya, dan lihat ongkirnya dia yang nanggung sendiri. Ongkirnya tuh dari Bogor ke Sumbawa tuh 55.000 dengan ekspedisi GNA. Gitu. Jadi aku kaget banget pas di DM sama beliau. Beliau kan udah centang biru, Dia Bung. langsung Beliau tuh centang biru gitu, kayak DM yang masuk. Terus pokoknya isi DM-nya itu dapat giveaway buku dari beliau. DM beliau juga minta ini alamat, nama, terus sama nomor HP untuk proses pengiriman. Nah, ini kayaknya beliau yang nulis sendiri ya. kayaknya sih. Nah, ini jadi Ini kayak map ya? Iya, map ini. iya tah. Ada tulisan, mungkin beliau yang nulis ya, Bang Fuad. Atau asistennya, enggak tahu. Kita buka aja, Bung. Ayo, biar Ayo, kamu bismillah. lebih penasaran. Mungkin yang belum tahu bisa cek Instagramnya Bang Fuad Naim. Untuk proses pembelian bukunya bisa lewat website resminya. Lewat untuk DM bisa proses pemesanan. Ya, mungkin kalau tanya-tanya bisa lewat DM. Tapi kayaknya slow respon. Ya, karena kan sibuk mungkin. Jangan, kamu jangan kayak ikut-ikut, uang ya, Bung. Kamu kayak jangan uang ya. ikut. Bismillah. Ya, Bang. Cantik covernya, Bu. Iya, covernya tuh Korean banget. Bismillah. Korean Jangan, banget. tutup dulu. Wow. Kayaknya stikernya aku yang ngambil deh. Coba lihat, kasih lihat stikernya. Kayaknya ini aku yang ngambil deh. Bukan dong, itu mungkin kayak pembatas tengahnya. Iya, enggak loh, ini tuh stiker, tahu stiker nih, coba lihat. Terus pembatas Enggak. tengahnya. Enggak ada, ini tuh, pakai ini. Oh iya, ih pintar banget. Jadi deh aku yang ngambil. Akal-akalan. Yeay. Bagus banget. Ini tuh katanya, warnanya. Pernah tenggelam. Tapi ditulisnya kayak Iya, kayak Hangul gitu ya, Hangul bahasa gitu. Korea. Hangul. Hangul. Nih, Bang. Fuad Pernah Naim. tenggelam di lautan K-pop. Korean Wave. Ya, Korean Iya, Wave BTS namanya. gitu kan. Maaf ya BTS. Tuh, banyak banget. Di sini tuh kayak pengalaman beliau nonton drama yang sampai ratusan drama. Tapi kok ininya Banyak cantik banget. sih. Iya, berwarna gitu. Ini tuh kalau gini ya, walaupun Gini. kita nggak ada niat untuk baca, semangat banget bacanya kalau kayak gini covernya. Tuh, bagus banget, lucu. Oh my god, Lucu. cantik, Bung.
Beliau emang movie Ini kayak maker. warna pastel gitu. Ya, beliau tuh movie maker, makanya kayak desain-desain ininya tuh bagus gitu, menarik gitu. Iya. Jadi kaum Hawa yes, itu Oke. bisa dengan mudah membacanya, Ini bisa yang desain menarik gitu. cowok kan? Kok bisa secantik ini? Iya. Dan Emang ini tuh udah kayak warna-warna kayak drama Korea gitu kan, Iya, warna-warnanya warna-warna tuh. itu. Nah, beliau tuh ngambil inspirasinya itu emang dari apa? Coba baca drama-drama salah satu gitu ya. warnanya dulu. Salah satu isi Nah, dari coba yang kamu bukunya. tertarik, coba kita lihat di ininya, Random aja. di daftar isinya. Nih, Gelombang opa, bermain ombak, pernah tenggelam. Oh ini ya yang pernah tenggelam. ada apa dengan Korea? Dehalusinasi, comeback stage, dan penutup. Dan daftar isinya tuh menarik banget. Kayak Hangul juga. Ya, ada hangulnya di bawahnya. Nah, Oh iya. halaman-halamannya itu pakai Hangul. hangul. Ya Allah, ada Kalau ini nih. Al-Quran aja Nggak nggak bisa menyadarkanmu. apalagi hanya seonggok buku semurah ini. Masya Allah, dalam banget kan artinya. Kalau Al-Quran aja nggak bisa menyadarkanmu, apalagi hanya seonggok buku semurah ini. Gitu. Red. Wow. Dan ini isinya dari review-reviewannya tuh ini sih Kita akan bagus. menua tapi belum tentu mendewasa. Opa. Opa. Ini nih, untuk yang pertama kali hijrah atau untuk yang pertama hijrah nih, baca. Nggak tahu kenapa. Awal-awal hijrah, gue ngebayangin kalau besok gue bakal jadi seorang ayah. Mungkin lo yang baca suatu hari bakal jadi seorang ibu. Madrasah pertama bagi anak-anak yang Allah titipkan. Kita pun akan menjadi pendamping pasangan kita untuk sama-sama membangun rumah tangga menuju surga. Tuh, kita insya Allah ya, kalau misalnya laki-laki jadi ayah, terus kalau misalnya perempuan jadi Iya, ibu, jadi ibu. jadi madrasah pertama. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita nih sebagai ibu nantinya gitu, masa mau mengajarkan hal-hal yang apa Negatif ya, kayak ini. negatif atau enggak hal-hal yang sebenarnya tuh enggak banyak manfaatnya atau bahkan mungkin enggak ada manfaatnya untuk anak-anak kita kelak Nggak ada gitu. faedah. Lebih baik kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan apa yang sebenarnya harus kita pelajari kayak gitu sih. Dan bahasa yang bahasa yang diberikan gitu atau ditulis di sini tuh benar-benar ini sih milenial banget, ya kan? Iya, disesuaikan juga. Mendakwah tapi bukan menggurui gitu, merangkul sih, lebih tepatnya dirangkul. Karena kalau misalnya kita menjudge nih, misalnya teman-teman kita yang suka Korea atau teman-teman kita, misalnya kita judge, ngapain sih suka sama yang begituan, sama yang Seharusnya plastik sih nggak boleh gini-gini. gitu ya. Harusnya jangan sefrontal itu langsung, langsung gitu kan. ngejudge gitu. Kita bisa mendakwahinya dengan cara yang lebih baik gitu. Salah satunya mungkin kita bisa hadiahkan buku ini ke mereka kayak gitu. Jadi kita bisa dakwahnya tuh secara tidak langsung tapi ngena gitu Ngena ke di hati hati. mereka gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai baca, nanti aku pinjemin gitu kan ke Yanti, terus aku pinjemin ke siapapun yang sekiranya dia berminat buat baca gitu. Jadi biar ilmunya tuh lebih menyebar gitu kan, dan pahalanya insya Allah lebih banyak kalau misalnya kita mengajak pada kebaikan. Ini Hangul juga nih. Ya, jadi keren banget Tapi kita dari nggak segi tahu artinya. sampulnya. Oh, baca Bung yang belakangnya untuk penutup. Yang ini sih udah nggak bisa baca, Bu. Yang gue hijrah, Iya loh. masa Gue hijrah bukan karena dikatain orang anak alay, jangan gue deh. di belakang bukunya aku bacain ya. Ini tuh bahasanya lo gue gitu. Jadi menasehatinya lo gue, bukan yang aku kamu saya Sesuai gitu. dengan Jadi, keadaan. sesuai sama target dakwahnya gitu. Gue hijrah bukan karena dikatain alay. Gue hijrah bukan karena diledekin pengikut Dajjal. Gue hijrah bukan disebut pecinta plastik. Gue hijrah karena suatu hari
gue mulai menemukan diri gue berdiri di sebuah persimpangan jalan antara Islam dan Hallyu. Kalau yang belum tahu tentang Hallyu bisa searching di YouTube. Itu banyak banget pembahasan dari Bang Fuad Naim tentang halusinasi ini. Kemudian ada banyak hal yang Islam larang namun Hallyu lakukan. Sebaliknya, ada banyak yang Islam perintahkan namun Hallyu abaikan. Identitas gue mulai dipertanyakan. Apakah gue lebih memilih sejarah menulis gue sebagai seorang muslim atau K-Wavers? Maksudnya pecinta Korea, Korean Wave. Nah, buku ini ditulis dengan segenap rasa cinta untuk saudara-saudara seakidah Islamiyah. Tidak ada sedikit pun niat di hati untuk menghakimi, apalagi menyakiti. Buku ini disusun dari apa yang sebenarnya terjadi, dari apa yang gue alami, meski memang kebanyakan orang tidak menyadari. Nah, jadi Masya Allah, setiap ikut kan beliau ini di Yuk Ngaji kan. Nah, ada kayak kajian gitu, kajian bersama ustadz-ustadz, ada Ustadz Feliciau, ada Hawariyun, ada Sifrun dan lain-lain. Jadi beliau tuh kayak selalu pengen apa yang beliau rasain, hijrahnya beliau itu bisa dirasain sama teman-teman semua gitu. Jadi bukan cuma beliau nih yang merasakan nikmatnya Islam, indahnya Islam, tapi beliau tuh pengen orang lain yang dulu mungkin seperti beliau tuh bisa hijrah gitu, bisa sama-sama mengikuti apa yang sekarang beliau tekuni gitu. Dan tidak harus melulu kita harus tenggelam dulu nih dalam Korean Wave ini atau dalam segala hal tentang drama, tentang Korea dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita udah sadar bahwa itu tuh sedikit manfaatnya atau bahkan gak ada manfaatnya, ya udah jangan ikutin apa yang udah gue lakuin, kata beliau. Gitu ya. Beliau bilang cukup gue aja yang udah melewati masa-masa itu, kalian kalau belum nyampe situ jangan kayak gitu. Dan beliau tuh selalu bilang kalau gue bisa memutar waktu, gue pengen mempelajari Islam tuh lebih banyak gitu. Karena dulu yang gue lakuin adalah gue menghabiskan waktu gue untuk hal-hal yang menonton drama Korea, dan ratusan drama Korea itu beliau tonton. Itu bertahun-tahun, kayak udah fanatik banget gitu. Apa yang merek-merek Korea tuh beliau, pokoknya beliau tuh cuma ingin mengonsumsi atau membeli produk-produk Korea gitu, saking beliau cintanya, saking fanatiknya beliau dengan Korea. Dan beliau tuh selalu bilang jangan ikutin gue gitu, gue tuh udah tenggelam, udah pernah tenggelam gitu, udah terlanjur, ya udah gitu. Kalian jangan ikutin gue gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang punya waktu, yuk kayak pelajari Islam gitu, lebih karena dalam lagi. Beliau sekarang kan udah jadi ayah, dan beliau tuh malu banget ketika misalnya teman-temannya yang seusia beliau tuh udah menghabiskan waktu untuk mendalami Islam, membaca sirah gitu kan, dan beliau menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea, untuk mendengarkan lagu-lagu Korea kayak gitu. Dan beliau tenggelam dalam Hallyu ini gitu, dalam Korean Wave ini. Jadi untuk mungkin sebagai menebus apa yang sudah beliau lakukan dulu, beliau menerbitkanlah buku ini gitu, buku Pernah Tenggelam ini. Jadi harapannya agar siapa yang pernah tenggelam itu bisa bangkit lagi gitu, bisa kembali lagi, nggak diteruskan lagi untuk mempelajari Islam. Dan siapa yang belum terlalu hanyut dalam Hallyu ini, dalam Korea ini, untuk ayo cepet-cepet balik lagi gitu, ayo hijrah lagi, ayo mendalami apa yang harus kita pelajari kayak gitu. Dan aku Masya Allah banget karena relate gitu kan sama kehidupan kita sehari-hari, dimana banyak banget nih teman-teman kita yang suka Korea gitu, atau mungkin menghabiskan waktu untuk Korea. Dan ya kita nggak boleh ngejudge, tapi kita harus kayak mendakwahkannya itu emang dengan pelan-pelan gitu, dengan ngasih hadiah, mungkin dengan memberikan mereka bacaan dan tontonan yang positif gitu. Mungkin ada yang disampaikan Bung yang dulu pernah mungkin suka sama Korea, dan kenapa sekarang udah nggak terlalu gitu? Ya, kebetulan aku tuh juga dulunya sefanatik, tapi nggak sefanatik ini sih, nggak yang beli semua merchandise-nya kan, cuma sering nonton video aja. Karena di lingkungan sekitar kita kan lebih condongnya tuh ke drama Korea gitu ya.
karena memang ceritanya itu menghanyutkan kita. Menarik banget iya, sih. kayak gimana ya, kita tuh bisa Terbawa gitu. terbawa, dan filmnya itu kayaknya enak banget kalau ditonton ya. Ya. Kayak terhipnotis gitu, Bung. Seolah-olah kita yang ada di dalam filmnya ya. Gitu. Karena dramanya itu terlalu ini ya, mendalami. Jadi kita juga ikut terseret ke dalam drama itu gitu. Dan sekarang tuh aku pribadi ya udah mulai sadar kalau waktu kita itu berharga, bukan hanya dihabiskan itu untuk nonton video aja, di misalnya video drama Korea gitu. Banyak hal positif yang kita bisa pelajari. Salah satunya itu dengan membaca buku ini supaya kita tuh lebih sadar lagi kalau lebih banyak hal positif yang kita bisa pelajari gitu. Atau buku-buku yang Buku-buku lainnya lain yang menambah yang pengetahuan keislaman, menambah wawasan tentang keislaman, tentang gimana sih sirah-sirah nabi gitu ya. Kita tuh belum sepenuhnya belum sepenuhnya tahu, dan belum hatam juga. Jadi sebaiknya kita itu lebih mendalami Islam lagi, dan udah deh kita stop untuk drama-drama Korea drama apa gitu. Yang penting sekarang kita menuju jalannya Allah, ridhonya Allah. Nah, oke. Masya Allah ya, dari satu buku kita banyak mengambil pelajaran gitu, apalagi Allah, dari tabarakallah. firman-Nya Allah, dari ayat-ayat Al-Qur'an-Nya Allah. Pasti ada banyak hal, banyak insight yang bisa kita ambil gitu, banyak hal yang bisa kita petik. Nah, gitu aja ya unboxing atau review buku kita. Belum ya, kita belum review. Nanti insya Allah kita review buku juga Di kesempatan yang akan datang. Semoga bisa ya, insya Allah. Oke Bung, ayo kita sudahi saja video ini. Baper nih mulai Iya, nih. baper soalnya kayak gimana gitu kalau misalnya Nggak sabar nih pengen baca. udah sabar pengen baca, dan pasti isinya tuh bikin baper. Pasti kayak langsung nyampein, Kayak sadar gitu ya. langsung yang ketampar gitu. Kayak udah banyak hal yang kita buang, waktu yang kita buang untuk hal-hal yang lain yang gak berguna gitu. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Oke. Jangan lupa di like, komen, Share, subscribe, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.